Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang 7 mujizat Rasul Paulus di Alkitab. Tujuh mujizat Rasul Paulus di Alkitab adalah 7 mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, seperti yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketujuh mujizat Rasul Paulus di Alkitab ini dilakukannya dalam pelayanan penginjilannya di berbagai kota hingga menjelang ia tiba di kota Roma, di mana ia menurut tradisi mati sebagai martir. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Perjanjian Baru bertujuan untuk menguatkan Injil yang ia beritakan sehingga membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan membuat orang yang telah percaya semakin dikuatkan. Pembahasan kali ini akan membahas 7 mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Alkitab Perjanjian Baru. Mujizat apa sajakah yang dilakukan Rasul Paulus di Alkitab? Berikut pembahasannya. Yang pertama, membutakan mata Elimas. Ini adalah mujizat pertama Rasul Paulus yang dicatat di Alkitab. Paulus dan Barnabas dipilih oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil sebagai utusan jemaat Antiokhia. Karena itu, mereka pun menjelajah berbagai kota dan tiba di Pulau Siprus. Di pulau itu mereka memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat. Lalu mereka tiba di Pafos. Di situ mereka bertemu dengan Elimas, seorang tukang sihir dan nabi palsu. Elimas berusaha menghalang-halangi Paulus dan Barnabas yang hendak memberitakan Injil kepada Sergius Paulus, gubernur Pulau Siprus. Tetapi melalui Paulus, Tuhan menghukum Elimas sehingga ia buta. Hal ini membuat gubernur Siprus tersebut bertobat. Jelas mujizat bukan hanya terdiri dari hal-hal yang mendatangkan kebaikan, seperti kesembuhan dan kelepasan dari roh jahat, tetapi mujizat juga terdiri dari hal-hal yang mendatangkan hukuman, seperti halnya kebutaan yang dialami oleh Elimas ini. Yang kedua, menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir di Listra. Ketika Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Listra, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya dan belum pernah berjalan. Ia memperhatikan ketika Paulus berbicara. Paulus mengetahui bahwa orang tersebut cukup beriman untuk disembuhkan. Lalu Paulus berseru kepadanya dengan suara nyaring, agar ia berdiri tegak di atas kakinya. Orang itu menuruti perkataan Paulus dan mencoba berdiri tegak di atas kakinya, walau ia belum pernah bisa berjalan. Ia melonjak berdiri dan berjalan. Orang-orang Listra yang melihat hal itu menganggap Paulus dan Barnabas sebagai para dewa yang turun ke bumi, sebab mereka adalah orang-orang Yunani yang mempercayai dewa-dewa. Mereka kemudian membawakan karangan-karangan bunga kepada Paulus dan Barnabas. Hal ini membuat Paulus marah karena mereka tidak mau disembah sebagai dewa. Namun kesempatan ini juga dipakai oleh Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Listra, walau tidak mendapat respons yang positif dari mereka. Yang ketiga, membebaskan seorang perempuan dari roh tenung. Rasul Paulus dan rombongannya memberitakan Injil ke kota Filipi ketika mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Dengan tenungannya itu, tuan-tuannya mendapat banyak uang. Hamba perempuan itu selalu mengikuti rombongan Paulus dari belakang, seraya berseru bahwa Paulus dan kawan-kawannya
adalah hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi. Hal ini dilakukan selama beberapa hari, akhirnya Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Sepintas perkataan perempuan itu adalah benar, sebab Paulus dan rombongannya memang adalah hamba-hamba Allah yang memberikan jalan keselamatan. Tetapi yang dilakukannya itu ternyata untuk mendewakan Paulus dan teman-temannya. Karena itulah Paulus mengusir roh jahat yang merasuki perempuan tersebut. Dan seketika itu juga keluarlah roh itu. Hal inilah yang membuat tuan-tuan hamba perempuan itu kehilangan penghasilan. Akibatnya mereka pun menangkap Paulus dan Silas dan menghasut orang banyak untuk memusuhi kedua rasul tersebut. Paulus dan Silas pun dilemparkan ke penjara hingga mereka keluar kembali dengan mujizat Tuhan. Yang keempat, menyembuhkan dan mengusir roh jahat di Efesus melalui sapu tangan dan kain. Ini adalah mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus selama ia melayani di kota Efesus. Jadi mujizat ini pasti banyak dan sering terjadi, bukan hanya satu mujizat. Yang menarik di sini adalah bahwa Rasul Paulus tidak hanya secara langsung mengadakan mujizat seperti menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan, tetapi orang lain yang membawa sapu tangan atau kain yang dipakainya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Tentu saja kuasa itu tidak terletak pada sapu tangan atau kain milik Paulus, tetapi pada Tuhan. Sapu tangan atau kain milik Paulus hanya alat Tuhan saja dalam mendemonstrasikan kuasanya. Yang kelima, membangkitkan Eutikus dari kematian. Saat itu Rasul Paulus sedang mengadakan perjalanan penginjilan ke berbagai daerah dan ia melewati kota Troas, di mana banyak orang percaya tinggal. Karena itu Paulus menyempatkan diri untuk menemui mereka. Pada hari pertama dalam minggu itu, Paulus berkumpul dengan orang-orang percaya di Troas hingga larut malam karena besoknya ia harus pergi. Mereka memecah-mecahkan roti dan Paulus berbicara kepada mereka dengan sangat lama. Saat itu, Eutikus, seorang jemaat muda, ikut mendengarkan Paulus. Ia duduk di jendela lantai 3 tempat mereka berkumpul. Karena Paulus lama berbicara, maka Eutikus pun mengantuk dan terjatuh dari jendela. Ia kemudian meninggal. Melihat hal itu, Paulus turun ke bawah. Ia mendekap anak muda itu dan menghidupkannya kembali. Inilah satu-satunya mujizat kebangkitan orang mati yang terjadi dalam pelayanan Rasul Paulus. Yang keenam, mengibaskan ular yang menggigitnya tanpa luka dan rasa sakit. Rasul Paulus pergi ke kota Roma untuk naik banding kepada Kaisar atas hukuman yang diterimanya, sebagai akibat pemberitaan Injil yang dilakukannya terhadap orang-orang Yahudi. Kapal yang Paulus tumpangi mendarat di Pulau Malta dan untuk beberapa lama berhenti di sana sebelum Paulus melanjutkan perjalanannya kembali menuju Roma. Lalu mereka berdiam di dekat api yang sedang dinyalakan oleh orang di pulau itu karena cuaca dingin. Dan mujizat Paulus terjadi ketika tangannya yang sedang mengambil ranting digigit ular beludak, namun ia tidak merasa sakit, bengkak, ataupun luka sedikit pun. Tentu saja ular tersebut sangat berbahaya. Itulah sebabnya penduduk Pulau Malta sangat heran dan menganggap Paulus sebagai seorang dewa. Dan yang ketujuh, menyembuhkan ayah Publius, gubernur Malta. Mujizat ini terjadi di Pulau Malta dan merupakan mujizat terakhir Rasul Paulus yang dicatat di Alkitab.
Ketika itu Paulus dan rombongannya dijamu dengan ramahnya oleh gubernur pulau itu yang bernama Publius. Dan Rasul Paulus mendoakan ayah Publius yang saat itu sedang terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus mendoakannya sambil menumpangkan tangan ke atasnya sehingga ayah Publius sembuh. Demikian 7 mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Alkitab Perjanjian Baru. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih.